Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Bapak, kita ketemu lagi di pembahasan pendidikan agama Islam di kelas 3 di bab ke-7 ini yaitu perilaku terpuji. Jangan lupa kita awali senantiasa kegiatan kita dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak Bapak semuanya, pada materi kita sekarang kita akan awali dengan membaca Quran surah Al-Ikhlas. Yang mana Quran surah Al-Ikhlas ini nanti ada kaitannya dengan materi yang kita akan pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tempat kita bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Pembahasan kita sekarang yaitu alat terpuji. Yang pertama adalah membahas tentang sikap ikhlas, dan yang kedua yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang pertama kita akan membahas tentang ikhlas. Kita awali dengan pengertian ikhlas. Ikhlas adalah sikap tulus dalam melakukan suatu perbuatan atau mengeluarkan suatu pernyataan tanpa adanya motif atau kepentingan pribadi. Ikhlas juga dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu dengan niat yang bersih dan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Di dalam agama kita, Islam, ikhlas merupakan prinsip utama dalam beribadah dan beramal. Dari kedua pembahasan kita, yaitu ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah, masing-masing memiliki keutamaan. Keutamaan memiliki hati yang ikhlas adalah satu, kita akan menjadi pribadi yang lebih mampu menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita membuat kita lebih berempati kepada sesama. Keutamaan yang ketiga adalah lebih memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian keutamaan hati ikhlas yang keempat yaitu lebih mudah berbuat baik pada orang lain tanpa mengharapkan apapun, lagi mengharapkan imbalan ya. Kemudian keutamaan memiliki hati ikhlas yang selanjutnya yaitu kita akan lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari memiliki sikap ikhlas adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pengertian dari ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri berarti melakukan segala sesuatu hanya dilandasi dan didasari oleh hati yang bersih, niat yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh dari perbuatan ikhlas adalah ketika kita memberi bantuan atau memberi santunan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian contoh perbuatan memohon pertolongan kepada Allah yaitu adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan.
anak Bapak semuanya. Semoga penjelasan Bapak yang singkat ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalani hidup kita lebih ikhlas hati dan mohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.